Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minang Dun Sanak Sadonyo. Semoga Dun Sanak pendengar Sadonyo dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya kali itu sesuai judulnya Dun Sanak awak nyo cerita seketik tentang uh, Kampo 6,9 magnitudo di Sumatera Barat, Patanggo Dun Sanak ya, atau 24 jam yang lalu gitu ya, sejak podcastku dirilis. uh, Gitu sana mungkin masih banyak dun sana gitu yang mungkin orang perantau gitu ya, yang masih stay di Ranah Minangkabau dalam artian itu ya. Jadi memang Gampo Patangko agak cukup mengajukan. Kenapa? Karena memang kejadian itu memang tidak tidak biasanya gitu kejadiannya di jam yang tidak biasa gitu. Artinya biasa kan kalau Gampo tuh kan actually tuh kalau nak siang, sore atau nak pagi lah gitu kan. Kok dini hari di sana jam 3 pagi. Ya memang ada juga sih kadang-kadang malam gitu ya, tengah malam Gampo, tapi nggak segadang yang ke Patang kok di sana ya. Nah, awak nak tahu udah apa kabar pastinya gitu ya. Jadi wow bisa Gampo 6,9 judulnya gitu kan. Memang dari BMKG sendiri ini mampunya Gampo 7,3 kalau nggak salah pertama dirilis gitu kan. Itu sudah tuh 7,0 itu baru gini 6,9 atau berapa pastinya. Dan jadi memang Gampo dan terjadi ke Patang tuh jam 3 pagi itu memang terasa banget tuh punya getaran gitu. Untuk awak sendiri kan kini masih stay di Padang Lusunai, jadi memang apa ya, orangnya memang nggak cukup PK lah juga kan Lusunai ya. Bukan berarti awak sosok untuk gitu ya, mohon maaf gitu ya, tapi kadang-kadang awak antara yakinannya kita pokok kapal awak sedang panjang ataupun memang sedang kampo gitu kan. Gini sih yang podcastku kadang-kadang agak oyong-oyong juga palo gitu, maksudku panjangnya kan semoga panjang selain nak kampo gitu ya kan. Nah, ana mau tuh sana ya. Jadi kan hari apa ya Patang tuh ya, hari Samanta, hari kini tuh hari Rabu ya, berarti hari Selasa ya. Nah, Senin malamnya gitu kan. Aku kan biasa Senin malam tuh main laptop gitu, pokoknya dosen di kerajaan gitu kan. Nah, kebetulan Patang main PUBG lu sebentar kan. Biasanya awak main PUBG itu agak lama tuh sana ya. Nah, kebetulan Patang tuh kayak rasa nak mood tuh gitu main PUBG itu kayak males gitu kan. Jadi karena males, nah sedang mood tambah lu tambah karena males itu jadiin bad mood lu kan. Nah, akhirnya waktu itu laptop dan yo awak istirahat sih dulu malam tuh gitu kan. Nah, itu memang ada gitu tuh saya cel-cel dia Instagram, scroll kayak gitu saja gitu kan. Nah, sudah tuh menjelang jam bara gitu kan. Pokoknya wak makan gitu kan, acuk makan malam ke jam-jam 9 gitu kan. Dan ya, sampai akhirnya awal selalu lah itu. Pokoknya malam tuh kayak uh, tepi ciang sama tua bukan tepi ciang, sorry. Terjaga taruh lah matua dan sana. Padahal wak nak minum kopi itu kan, tapi kayak segera benar matu tuh malam tuh tidak bisa lalu. Jadi kan sampai jam 2 uh, atau sampai jam 2 kan awak tidak bisa lalu kan, taruh sih tapi kan biar capek dia bukan tua kan gitu kan. Sampai jam 2 awak coba lah merebahkan diri kan, awak tanah apa kan. Awak tutui mata awak gitu kan, awak piciangan mata awak kan. Nah, nak bare lah musuh awak piciangan mata tuh eh awak iu menengah banan sana. Aku bukan awak peboy-boy atau gitu ya. Entah firasat atau kau di alam atau pertanda alam. Awak nanya masa aku gitu tuh, tapi itu memang kejadian di awak itu kan. Apapun di sana menyambut terserah mungkin. Tapi yang jelas awak kayak aduh apa ya, kok kayak nak biasa gitu ya. Jadi pas awak micingan mata tuh, nah baralamu awak sudah micingan mata tuh, tedang ngajalih dewa di sana bunyi telapak sandal anak ketek yang bunyi-bunyi itu dan sana. Mungkin di sana bisa memvisualisasikan ya, menggambarkan gitu ya, bunyi telapak sandal anak ketek yang bunyi-bunyi ngik 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 sampai kali itu dengan awak, berarti artinya 2 langkah gitu kan, 2 langkah kaki gitu. Jadi awak kayak
sebentar sih di sana enak sampai bara detik gitu. Nah sampai 5 detik tuh terdengar di talingo kidawa gitu kan. Jadi pas baru nutup mata bana tuh terdengar mulai itu. Wah langsung lah tersinta kan. Dia tak kaji itu kan dari malam bunyi udah itu kan jam segitu kan. Jam 2 tengah malam gitu kan. Di malam udah nak ketek berjalan keluar ataupun keluarganya gitu. Terdengar aja deh wak suara tapak ketek. Sampai wak buat status di Instagram wak di sana ya. Wak buat story di Instagram wak gitu kan. Bahwasanya wak mendengar itu kan. Terus sengaja wak tinggalkan kan di story dia itu biar kamu konyo apakah ada sangkut paut itu tidak gitu kan. Dan ternyata karena kejadian tersebut bunyi telepak sandal anak ketek bunyi itu awak tersintak lo balik kan terjago lo balik aku nak bisa udah nak tanang awak lalu kan sebenarnya ni lalu dia karena tergaduh dek bunyi telepak sandal anak ketek tu jadi jago balik kau apa masuk kau kan jarang-jarang awak tak pernah mendengar sama sekali di tu hal-hal yang model itu di siku gitu dulu memang ada penhadang lo yang menangi-nangi gitu kan jam dini hari kau waktu hujan rinai-rinai model itu kan tapi iku nak biasa tu orang labi lalu kan suasana jalan pun langang gitu kan tiba-tiba ada sih tak terdengar ngik 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 nah bunyi telapak sandal anak ketek tu sana mungkin terbayang lah tu sana bawa bunyi bunyinya kan agak creepy atau bah gitu kan agak horror lo seketik wak dengar gitu kan akhirnya dia itu wak terjago dan ya akhirnya wak cari apel kan masuk kan wak cari di Google makasih ndak lo dapat sebuah arti kan itu wak baik saya apa lah kan duduk saya dulu kan kau apa lah wak kerja malam tadi itu kan menguduk-nguduk kurayo kan sampai lupa lah sudah Ambo dari podcast Cerita Minang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk sana-sana pendengar podcast Cerita Minang satunya. Semoga amalan kita selama bulan puasa kepatang diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga hari raya ku menjadi hari raya yang momen untuk menyucikan diri lebih keadaan elok gitu. Artinya kalau hari kemenangan kita satunya dan bisa menjadi titik balik awak untuk berbuat kembali ke dalam jalan-jalan kebaikan tu sana ya. Aduh jadi belibet orang ngecik dek sedang bercerita di sana. Jadi intinya betul di sana awak mohon maaf lahir batin untuk sana setelahnya gitu. Kalau misalkan ada salah awak dalam mengecik dalam podcast kau ataupun awak sesuatu atau bah gitu awak minta maaf ya di sana yo. Begitu pun tuh sana ala maafkan gitu mungkin ada yang mau apa podcast sanggo ada jalan ya memang pasti akan ada banyak komen-komen sama dia itu kalau misalkan ada kolom komentar di podcastku gitu kan ya awak maklumi lah mungkin awak yang bisa buat podcast yang lebih wah gitu untuk sana sebelumnya tapi aku lagi bisa hadirkan untuk sana dengan cara awak surang gitu ya oke jadi lanjut ke cerita tadi jadi memang terjago tersinta tadi kan awak kuduk lah aku rayu kan dia masih ada kan aku duduk rayu kan sampai akhirnya nasadari lah jam 3 sih kan lah jam 3 hari lah jam 3 gitu kan hampir jam 3 lah gitu kan barulah terasa kan ada kalau duduk di sofa tuh kadang-kadang palu depannya kan tambah lu kurang lalu sama lu kan jadi kayak bah gitu kan entah kapal luas panjang ataukah memang gampang kadang-kadang ragu di situ kan tu pastikan balik langsung duduk kan rason jo kaki kan telapak kaki ke lantai kan oh iya mah bergetar kan sampai akhirnya berbunyilah etalase di rumah waktu tek bunyi kacau bergeser-geser itu lemari kacau kan nah itulah menjadi keyakinan bahwasanya itu memang sedang terjadi gampang gitu kan akhirnya awak berlari menuju kamar keluarga awak di rumah gitu kan menjagoan satunya gitu kan akhirnya setelah anggota keluarga awak yang di rumah keluar gitu kan dari ruangan dan lupa ya pastinya baranya mati lampu tapi yang jelas nah bara lama sudah kejadian gampang tuh memang mati lampu misalnya listrik mati gitu awak memang listrik mati ku ndak sadolah tampe yang dimatian di pihak PLN gitu ya ditampe dia awak gitu ya yang apa yang masih di satu area aja gitu Jawa masih di lampunya gitu tapi awal langsung mati gitu karena takut mungkin ada aliran-aliran yang arus listrik pendek atau segala macam korslet segala macamnya gitu kemungkinan terjadi jadi mungkin pihak PLN mencari aman untuk dimatian saja gitu kan nah
Nah bara musnah tu adik awak yang beda rumah Jawa, berkumpul Jawa di rumah bersama saduanya kan. Nah waktu itu agak cukup was-was karena memang kok gampunya cukup gadang gitu ya. Walaupun memang awak lihat kerusakan, alhamdulillahnya gitu ya. Bisa dibilang hampir tidak ada sepengetahuan awak itu sekeliling awak gitu. Tapi um, dengan angko ataupun magnitudo yang segedang itu mungkin ya awak khawatir juga kan kok ada terjadi amit-amit gitu ya tsunami gitu kan segala macamnya. Dan waktu itu langsung keluar peringatan dini tsunami kan. Ya, dan biasanya itu hal-hal model itu jarang lah di Padang gitu kan. Tapi karena wak de lah panik juga kan, namanya manusia kan ya. Ada yang lah bambu lari ke ngungsi pergi ke shelter tsunami ataupun namanya pergi ke daerah-daerah yang lebih tinggi untuk aman untuk evakuasi gitu kan. Namun ambo jo awak ya gitu ya, sekeluarga awak masih standby di rumah gitu kan. Motor pun tak ada keluar dong, oto pun tak keluar dong. Yang di rumah yang Dunsan awak yang masih satu area Jawa gitu ya langsung mengajar pakai oto atau motor awak tak tahu tuh, mungkin pakai oto mungkin menjampi mintuonyo yang tinggal di pesisir pantai di kota Padang Kodusna. Jadi memang untuk mencari aman saja awak kan tak pernah tahu ya. Namanya bencana itu kan awak hanya bisa siaga dan sebisa mungkin untuk tidak meremehkan apapun yang terjadi gitu, menyelamatkan diri lah. Kalau misalkan dapet atau tidak dapet itu urusan belakang, yang penting awak harus siaga terhadap bencana itu saya gitu. Nah ya amit-amit lah semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk di negara kita sebelumnya kok gitu tuh sana ya, di Indonesia gitu lah. Alhamdulillahnya nak bara jam sudah tuh mungkin jam 5 kali ya, jam 5 iya sekitar jam 5 pagi lah. Ini kan kampung jam 3 ya, jadi jam 5 peringatan dini tsunami itu dicabut oleh BMKG gitu kan. Memang nyo kejadiannya apa sumber gampunyo kode di laut pulu kan, jadi kan memang khawatirnya kan kasinan lo mikir kan hal yang tidak diinginkan tuh kadang-kadang jadi kayak menghantui pikiran awak gitu kan. Jadi namanya orang lah panik kan, jadi pengen lah nah, jadi nggak rasional ya gitu. Jadi mau itu dalam satu katanya mungkin Gampoku nggak hanya di kota Padang saja terasa mungkin sampai ke awak nggak tahu ya sampai apakah sampai ke Payakumbuh, Rasowa sampai mungkin getarannya yang lebih terasa mana di Mentawai jo kepulauan yang masuk wilayah Sumatera Utara itu yaitu Nias gitu. Jadi ya gitulah, semoga Gampoku menjadi reminder untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu misalnya ya, lebih taat dalam menjalankan ibadah gitu. Mungkin kalau reminder lah atau pemberitahuan lah gitu ya, mungkin selama aku lalai dalam ibadah kan, jadi ikulah efek kejut yang diberikan gitu kan. Dan semoga aku menjadi apa ya, nggak terus menaruh lah gitu kan kamu konyo gitu. Dan harapannya semoga awak tinggal di lempeng Megatrust Indo Australia ku, jadi memang mau itulah di sana keadaan negarinya gitu kan. Tapi yang jelas semoga dengan hal seperti itu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan harapannya padialah kaluannya seketik-seketik energi itu dulu daripada sekali kaluan tapi banyak itu berbahaya tuh. Cukup lah nyo acok kalau tapi seketik-seketik saja gitu kan. Buat itu sana ayo, jadi ya gitulah. Awak memang tinggal di zona Gampoko, jadi harus tetap siaga terhadap siaga juga bencana dan waspada taruh itu sana. Untuk sana yang mungkin di kota lain mungkin merasakan juga gitu ya. Nah hanya di Padang saja mungkin sampai ke Payakumbuh mungkin paling jauh, ataupun Pasaman mungkin terasa juga gitu kan getaran gitu. Ya, jadi untuk dusun-dusun yang masih ada di ranah Minangko, semoga bisa standby terhadap bencana ataupun yang mungkin bisa saja terjadi kamu konyo gitu. Awak pernah tahu tuh kan. Yang pasti awak harus siap siaga gitu kan untuk mengantisipasinya gitu. Dan tidak perlu apa ya, tidak perlu berita-berita yang mungkin mempatakui orang lain. Kadang-kadang kan kalau lah mau itu kan ada yang menyebar-nyebar hoax, ada artian ini mempetakui orang lah gitu. Jadi jangan sampai buat itu, cukuplah informasi-informasi yang relevan sih share ataupun bagikan kepada lusan yang lain agar tidak terjadi kepanikan gitu kan.
apalagi orang yang punya riwayat riwayat sakit jantung itu kan. Nah, kalau yang kirimun itu wah tuh bayu badan sana lebih baik jangan di share lah gitu kan. Cukup yang penting-penting saja yang perlu di share gitu sana ya. Oke dan sana paling segitu aja untuk podcast kali ko. Podcast Cerita Minang tentang gempa 6,9 magnitudo di Sumatera Barat. Semoga kamu konyo ranah Minang, Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan seluruh Indonesia ko aman lah dari ganggu-ganggu kadang seperti itu. Dan semoga teman-teman ataupun nusana satunya tetap standby dan siaga bencana selalu ya. Apapun itu bentuk bencananya, nah hanya gampang saja, mungkin banjir atau segala macamnya gitu. Semoga aku menjadi pengingat kita satunya untuk tetap taat dalam beribadah, dan mungkin bisa jadi sesudahku lebih kancang ibadah. Mungkin sesudahku kita satunya bisa lebih kancang dalam beribadah dan sunnah gitu, lebih mendekatkan diri lah kepada sang pencipta gitu ya. Karena memang apapun yang terjadi di dunia aku pasti Allah diatur deh Allah gitu kan. Jadi memang itulah cara mungkin kita selama kok ada yang salah mungkin ditegur lah dengan cara-cara mungkin ya salah satunya bencana seperti itu. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan gitu ya. Dan sejauh pengamatan awak mungkin ya nggak ada lah korban di Gampo Kaliko, dan semoga kamu konyo ndak segadang lah gampunya gitu, paling seketek-seketek tambah ada asalkan energi itu lapeh gitu kan. Kalau awak takut itu sekali gadang tuh kadang-kadang itulah yang awak takutin di sana ya. Awak yang buat stres tuh kucing dan sana, karena awak banyak kucing di rumah kan. Awak kadang-kadang ibu lo tinggal, mungkin awak tinggal mode itu di rumah kan. Jadi ya betul lah sana ya. Oke dosennya, terima kasih atas supportnya. Jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify. Terima kasih untuk dosen-dosen yang mendengarkan podcast Cerita Minang. Semoga sehat selalu dan siaga selalu dalam keadaan apapun. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari awak. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify dan sosmed lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.